Seseorang yang menafsirkan Alkitab tanpa memahami konteks, bisa membuat interpretasi yang salah, mirip dengan orang hilang ingatan yang tidak memiliki rujukan terhadap realitas. Salve, saudara dan saudari. Semoga hari ini berkat Tuhan berlimpah atas diri dan keluarga Anda. Perdebatan tegang dalam penafsiran Alkitab sering terjadi karena perbedaan pandangan di antara pihak-pihak yang memiliki sudut pandang teologis, tradisi, atau metode interpretasi yang berbeda. Salah satu penyebab utamanya adalah pengabaian konteks historis, budaya, dan linguistik dari teks yang sedang ditafsirkan. Ketidaksepakatan ini dapat diperburuk oleh pendekatan subjektif, di mana seseorang menafsirkan ayat sesuai dengan perspektif pribadi, tanpa mempertimbangkan maksud asli penulis. Dalam video ini, kita akan bahas mengenai salah paham dan pahamnya salah tentang Alkitab. 1. Konteks historis. Alkitab adalah kumpulan teks suci yang ditulis dalam berbagai konteks sejarah, budaya, dan bahasa yang sangat berbeda dari zaman modern. Oleh karena itu, memahami konteks historis adalah kunci untuk menafsirkan pesan Alkitab secara akurat. Setiap bagian dari Alkitab memiliki latar belakang tertentu, yang memengaruhi cara teks tersebut ditulis. Misalnya, Perjanjian Lama terutama ditulis dalam konteks kehidupan bangsa Israel, yang sangat dipengaruhi oleh budaya Timur kuno. Banyak hukum dalam kitab seperti Imamat dan Ulangan, dirancang untuk memandu kehidupan spiritual dan sosial orang Israel pada masa itu. Tanpa memahami konteks ini, pembaca modern dapat salah memahami hukum-hukum tersebut sebagai aturan universal, padahal banyak di antaranya bersifat spesifik untuk bangsa Israel. Demikian pula dalam Perjanjian Baru, ajaran Yesus sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat Yahudi abad pertama. Misalnya, perumpamaan tentang gembala yang baik hanya dapat sepenuhnya dipahami jika kita mengerti bahwa menggembalakan domba adalah pekerjaan yang umum dan simbol yang kaya makna di kalangan masyarakat Yahudi. Mengabaikan konteks ini dapat menghilangkan kedalaman dan relevansi pesan Alkitab. Selain itu, bahasa asli Alkitab, Ibrani, Aram dan Yunani, memiliki nuansa yang sering hilang dalam terjemahan. Kata-kata tertentu mungkin memiliki makna ganda atau simbolis, yang tidak langsung terlihat bagi pembaca modern. Oleh karena itu, memahami bahasa asli dan konteks budaya sangat penting untuk menghindari salah tafsir. Sebagai contoh, perumpamaan tentang gembala yang baik akan lebih bermakna jika dipahami dalam budaya masyarakat yang sangat akrab dengan pekerjaan menggembala. Begitu juga dengan istilah kerajaan Allah, yang sering disalahartikan jika tidak dilihat dari sudut pandang Yahudi masa itu. 2. Tradisi gereja. Gereja Katolik memiliki tradisi panjang dalam menafsirkan Alkitab, dimulai dari zaman para rasul hingga saat ini. Tradisi ini mencakup pengajaran resmi, tulisan para bapa gereja, konsili ekumenis, dan karya-karya teologis yang telah membantu umat beriman memahami maksud kitab suci secara benar dan mendalam. Tradisi gereja adalah elemen penting dalam memahami Alkitab, karena gereja adalah institusi yang dipercayakan oleh Kristus untuk menjaga dan menyebarkan ajarannya. Dalam Injil Matius pasal 16 ayat 18-19, Yesus memberikan otoritas kepada Petrus dan gereja untuk mengikat dan melepaskan, sebuah tanda bahwa gereja memiliki otoritas untuk menafsirkan kitab suci. Tradisi ini menjaga kesatuan iman dan memastikan bahwa penafsiran Alkitab konsisten dengan kebenaran yang telah diwahyukan oleh Allah. Tulisan para bapa gereja, seperti Santo Agustinus, Santo Ambrosius, dan Santo Hieronymus, juga berfungsi sebagai panduan penting. Mereka adalah saksi awal yang membantu menjelaskan
bagaimana umat Kristen memahami Alkitab dalam konteks zaman mereka. Mengabaikan tradisi ini, sama saja dengan memutuskan diri dari hikmat kolektif umat beriman selama berabad-abad. 3. Risiko kesalahpahaman. Seseorang yang menafsirkan Alkitab tanpa memahami konteks, bisa membuat interpretasi yang salah, mirip dengan orang hilang ingatan yang tidak memiliki rujukan terhadap realitas. Hasilnya, bisa terjadi penafsiran yang bertentangan dengan kebenaran iman, atau menciptakan pandangan yang menyimpang. Menafsirkan Alkitab tanpa memahami konteks dan tradisi gereja, dapat menyebabkan kesalahpahaman yang serius. Kesalahan ini sering terjadi ketika seseorang membaca teks Alkitab secara harafiah, atau memaksakan pandangan pribadi tanpa mempertimbangkan makna asli yang dimaksudkan oleh penulis. Contoh nyata dari kesalahpahaman adalah ajaran literal tentang penciptaan dunia dalam 7 hari, seperti yang dijelaskan dalam Kejadian 1. Beberapa orang mengabaikan bahwa teks ini ditulis dalam gaya sastra puisi yang dimaksudkan untuk menyampaikan kebenaran teologis, bukan sains modern. Akibatnya, mereka berkonflik dengan ilmu pengetahuan, padahal iman dan sains dapat berjalan selaras jika dipahami dalam konteks masing-masing. 4. Salah paham, dan pahamnya salah. Salah paham terjadi ketika seseorang membaca teks Alkitab tetapi tidak mengerti maksud sebenarnya, karena mengabaikan konteks budaya, sejarah, atau bahasa saat teks itu ditulis. Misalnya, banyak ayat dalam Perjanjian Lama berisi aturan yang secara khusus berlaku untuk bangsa Israel di bawah hukum Taurat, seperti larangan makan makanan tertentu. Jika diabaikan bahwa konteks ini berubah dalam Perjanjian Baru, seseorang bisa salah menyimpulkan bahwa aturan ini masih berlaku untuk semua orang Kristen. Demikian juga konteks dalam perumpamaan, Yesus sering menggunakan simbol-simbol yang relevan dengan kehidupan masyarakat Yahudi abad pertama. Tanpa memahami simbol-simbol ini, makna yang mendalam dari ajarannya bisa menimbulkan paham yang salah. Pemahaman yang salah terjadi ketika seseorang menginterpretasikan Alkitab secara keliru, yang kemudian mengarah pada kesimpulan yang tidak sesuai dengan kebenaran iman. Contohnya, beberapa orang yang mengabaikan sejarah kekristenan mungkin menolak doktrin Trinitas, meskipun doktrin ini dirumuskan berdasarkan interpretasi konsisten dari kitab suci dalam tradisi gereja. Ketidaktahuan akan sejarah gereja dapat membuat seseorang menarik kesimpulan yang bertentangan dengan iman Kristen yang ortodoks. Alkitab adalah teks suci yang mengandung kebenaran ilahi, tetapi tidak semua keadaan atau situasi konkret saat ini sama dengan ketika teks Alkitab ditulis. Maka, kita memerlukan sumber pendukung untuk menafsirkan teks Alkitab tersebut sesuai dengan keadaan saat ini. Itu berarti Alkitab tidak berdiri sendiri, maka gereja melalui tradisi dan bimbingan Roh Kudus memiliki peran penting dalam menjaga dan menafsirkan kitab suci secara sama dan benar. Tanpa konteks dan sejarah, penafsiran menjadi rentan terhadap subjektivitas yang bisa menyebabkan penyimpangan teologis. Oleh karena itu, memahami konteks dan sejarah adalah kunci untuk membaca Alkitab dengan benar dan bertanggung jawab.